Selamat pagi anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Ya anak sekolah minggu, hari ini kita sangat bersuka cita karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga Tuhan sudah membangunkan kita dari istirahat kita, dan kita sudah siap-siap untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu, ayo dengan semangat, dengan penuh sukacita semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian. Ding dong, ding dong. Ayo semuanya berdiri. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Jamku berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ibadah telah dimulai. Aku siap, aku siap, aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap memuji namanya. Jangan marah, jangan berisik. Ayo kita duduk yang tenang. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Mari semua anak sekolah minggu kita berdoa. Mari tutup mata, lipat tangan kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati ibadah sekolah minggu kami mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya anak sekolah minggu, kita masih berdiri ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Guru Nova. Oke. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Pada saat itu, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang datang kepada Yesus dan menceritakan kabar yang memilukan hati atau yang membuat hati sedih tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Mereka menganggap orang-orang Galilea ini mengalami kejadian tersebut karena mereka memiliki dosa yang sangat besar. Ketika Tuhan Yesus mendengar berita itu, Yesus pun menanggapi dan memperingati kepada mereka supaya jangan menganggap atau berprasangka bahwa orang-orang Galilea itu memiliki kesalahan yang lebih besar dari
orang-orang Galilea lainnya. Yesus pun membandingkan berita itu dengan peristiwa yang terjadi kepada 18 orang yang mati karena ditimpa atau dijatuhi menara di dekat Siloam. Yesus pun berkata, "Sang kamu, ke-18 orang itu lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang ada di Yerusalem?" Yesus pun berkata, "Tidak." Yesus pun menyerukan pertobatan. Yesus mengingatkan kepada mereka semua untuk senantiasa bertobat. Bertobat artinya meminta ampun kepada Tuhan supaya tidak binasa. Nah, anak-anak sekolah minggu, semua orang yang ada di dunia ini ada waktunya akan meninggal dunia. Akan meninggal dunia ya. Nah, apakah itu karena sakit, karena sudah tua, atau mengalami musibah? Musibah seperti kecelakaan. Nah, jika seseorang mengalami musibah, Tuhan tidak menginginkan kita menuduh bahwa orang itu melakukan kesalahan yang sangat besar. Nah, ingat ya, Tuhan tidak menginginkan atau Tuhan tidak mau kita menuduh jika ada seseorang yang mengalami musibah, contohnya mati karena kecelakaan, mati karena gempa bumi, banjir, ataupun tanah longsor. Kita tidak boleh menuduh mereka, mereka mati karena mereka memiliki dosa yang sangat besar. Mereka memiliki dosa yang sangat banyak. Tuhan tidak menginginkan itu. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa bertobat. Kenapa? Karena kita juga orang yang berdosa. Semua orang ini berdosa, termasuk kita. Jadi Tuhan mau kita meminta ampun, berdoa setiap saat agar kita diampuni oleh Tuhan. Karena terkadang ketika kita melakukan perbuatan, kita tanpa sadar bahwa itu adalah dosa yang kita lakukan. Untuk itu, kita diingatkan kembali untuk senantiasa bertobat atau meminta ampun kepada Tuhan. Jadi, setiap kita berdoa kepada Tuhan, jangan lupa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menyerukan tentang pertobatan, Yesus pun melanjutkan pengajarannya dengan menceritakan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Yesus pun menceritakan seperti ini. Ada seseorang yang memiliki kebun anggur. Di dalam kebun anggurnya itu ada tumbuh satu pohon ara. Nah, pohon ara ini sudah tumbuh selama 3 tahun lamanya. Tapi pohon ara ini tidak pernah berbuah. Nah, pemilik kebun ini pun akhirnya menyuruh pengurus kebunnya untuk menebang saja pohon ara itu. Tetapi pengurus kebun itu meminta kesempatan selama 1 tahun. Dia akan merawat pohon ara tersebut. Dia akan menyiram dan memberikan pupuk. Jika pohon ara itu tidak tumbuh dalam tahun itu juga, pengurus kebun itu pun akan menebang pohon ara itu. Nah, dari perumpamaan itu, Yesus mau mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diajarkan tentang firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan?
kita harus memberikan hasil buah dari iman kita agar dapat dinikmati sesama. Artinya, Tuhan mau kita tetap melakukan kehendak-Nya, berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Contohnya dengan mengasihi sesama. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, mari anak sekolah minggu bangkit berdiri lagi. Kita menyanyi pujian Rukun Cinta. Pujian Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita ulangi sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, semuanya silakan duduk. Ya, sekarang kita akan masuk dalam pembuatan aktivitas. Ya, hari ini kita mau buat apa, Ibu Guru Rewa? Aktivitas kali ini yaitu membuat pohon kebaikan. Wow, membuat pohon kebaikan. Untuk membuat pohon kebaikan, apa-apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, siapkan kertas HVS-nya di rumah, terus pensilnya jangan lupa ya, karena kita mau menggambar. Iya, dengan pensil warna ya anak-anak. Oke, sekarang kita mau menggambar Pohon kebaikan. ya. Yang pertama anak sekolah minggu di rumah, gambar dulu pohonnya ya. Ayo, semuanya silakan gambar pohon. Di dalam pohonnya itu ada beberapa buah. Dan jangan lupa di dalam pohonnya itu kita tulis beberapa nama-nama kebaikan. Misalnya apa, Bu Guru Rewa? Seperti taat kepada orang tua, terus tolong menolong, mengampuni, terus berkata yang sopan. Ya, betul sekali. Anak sekolah minggu nanti tulis seperti itu ya. Dan kalau misalnya sudah selesai dibuat, jadinya seperti ini, Bu Guru. wow, bagus sekali pohon kebaikannya. Ya, nanti anak sekolah minggu buat pohon kebaikan seperti ini ya. Kalau misalnya semuanya sudah diwarnai, boleh nanti kertasnya digunting sesuai dengan gambar pohonnya. Oke? Dan jangan lupa kalau sudah digunting, jangan lupa di apa, Bu Guru Rewa? Di foto dan dikirim ke grup SMGT. Ya, demikianlah aktivitas kita pada hari ini. Jangan lupa dikerja ya anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyiapkan persembahan kita. Kita menyanyi pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Doa persembahan dan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Guru Nuk. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah. Mungkin ada yang sakit Tuhan, tapi kami tidak tahu. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari dalamnya Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang senantiasa membimbing, menjaga, dan merawat anak-anak Tuhan di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang baik kepada mama dan papa yang ada di rumah, memberkati pekerjaan mereka Tuhan, memberkati dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh melakukan segala aktivitas mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin masih pada saat ini mengikuti sekolah daring. Kiranya Tuhan, apa yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa memberkati. Dan juga bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti kegiatan belajar di sekolah, kiranya juga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka Tuhan boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk kota kami, kota yang kami tinggali saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pemerintahan yang ada di kota kami, memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia. Walaupun saat ini Tuhan masih dalam keadaan pandemik, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama menyertai kami. Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri, harus lebih semangat karena ibadahnya sudah mau selesai ya. Sambil mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat pujian Big or Small.
big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.